Jessica. Ya, selamat malam Sis Hana. Iya, apakah sudah siap Kak untuk mengajar kelas pada malam hari ini? Ya, sudah siap. Ya, baik. Jika demikian, langsung saja Kak, saya persilahkan. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya merasa sangat senang ya berada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Saya akan langsung saja masuk ke dalam materi kita pada malam hari ini ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul Sis Hana? Oh iya, sudah Kak. Udah ya, sudah muncul. Oke, baiklah. Bapak, Ibu, Saudara, selamat malam. Dan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema ya yang saya telah siapkan, yaitu mengenai gereja, perempuan, dan kekerasan seksual. Saya berharap bahwa materi yang saya bawakan pada malam hari ini paling tidak bisa menjadi sebuah gambaran bagi Bapak, Ibu, Saudara mengenai apa yang terjadi ya khususnya di negara kita kepada perempuan-perempuan korban kekerasan seksual. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam kepada materi ini, saya akan memberikan terlebih dahulu definisi apa itu kira-kira kekerasan seksual. Mungkin ketika Bapak Ibu Saudara bergabung di tempat ini masih bertanya-tanya kira-kira apa saja yang termasuk kekerasan seksual. Oke. Nah, jadi bisa dilihat di layar bahwa definisi dari kekerasan seksual itu intinya adalah ada pemaksaan ya, ada pemaksaan kepada pihak lain yang memanfaatkan seks ya, dan ini juga termasuk pelecehan seksual itu tanpa persetujuan dari orang yang dituju tersebut. Jadi di sini ada unsur pemaksaan ya di luar dari kehendak dari orang yang dituju tersebut dan memanfaatkan seks. Itu adalah definisi dari Caroline Eva Kepler. Nah, di sini saya juga memberikan contoh-contoh apa saja yang termasuk kekerasan seksual. Di sini ada upaya dan atau pemerkosaan. Nah, jadi belum terjadi pemerkosaan, tapi sudah terjadi upaya saja, itu sudah merupakan kekerasan seksual ya. Kemudian di sini ada pemaksaan hubungan seks ya. Ini juga termasuk pasangan suami istri jika terjadi pemaksaan ya di dalam hubungan seksual, itu juga termasuk kekerasan seksual. Kemudian di sini juga termasuk pelecehan seksual. Pelecehan ini bisa berupa pelecehan fisik ataupun pelecehan secara verbal, tetapi nadanya adalah nada yang melecehkan, yaitu sudah termasuk kekerasan seksual. Kemudian kontak seksual dengan paksa, dan kemudian ancaman. Kadang-kadang kalau sekarang ini kita melihat ancaman bukan hanya terjadi secara langsung, tetapi juga kadang-kadang ancaman ini secara daring ya, dalam bentuk meminta foto-foto yang bersifat seksual, dan setelah itu mengancam mereka kalau tidak memberi lebih akan disebarkan, seperti itu. Nah, itu juga termasuk kekerasan seksual. Dan yang kelima itu adalah ancaman pemerkosaan. Nah, jadi kira-kira seperti itu kekerasan seksual dan contoh-contoh yang ada. Nah, kemudian apa yang terjadi atau dampak apa yang diderita oleh korban setelah mengalami kekerasan seksual? Khususnya di sini saya pusatkan kepada perempuan ya, perempuan korban kekerasan seksual. Di sini saya mengutip seorang penyintas kekerasan seksual bernama Alice Sebold. Dia mengatakan ketika saya diperkosa, saya kehilangan keperawanan saya dan hampir kehilangan hidup saya. Di sini kita melihat ada aspek fisik yang tersakiti, di mana tubuhnya ya, tubuh seorang perempuan itu dia kehilangan keperawanan dan bahkan Alice ini hampir kehilangan hidup. Tetapi kita melihat di kalimat selanjutnya, saya juga mencampakkan asumsi-asumsi yang saya yakini tentang bagaimana dunia bekerja dan bagaimana saya merasa aman. Jadi di samping penderitaan atau trauma secara fisik, di sini juga kita melihat ada trauma secara psikologis. Di sini saya simpulkan apa yang menjadi dampak dari kekerasan seksual bagi seorang perempuan itu adalah pastinya trauma. Nah, di sini apa yang terjadi? Ada kerusakan identitas. Korban merasa bingung ya setelah terjadi kekerasan seksual. Apakah selama ini cara dia mengenal dirinya itu benar atau tidak? Karena peristiwa kekerasan seksual itu seperti menghancurkan segala narasi yang selama ini ia bangun mengenai dirinya. Kemudian ada juga di sini dampak dari trauma adalah tidak percaya lagi kepada lingkungannya.
dia menjadi sulit untuk berbicara kepada orang lain, apalagi menceritakan peristiwa yang dia alami tersebut. Kemudian ini juga bisa berdampak dengan adanya tindakan agresif. Artinya perempuan ini sudah merasa tubuhnya itu sudah bercela ya, atau tubuhnya kotor, sudah terkena kekerasan seksual. Dia juga secara psikologis merasa malu. Dan kemudian dia berpikir, ya sudah lah ya, saya sudah rusak begitu. Mendingan saya rusak aja sekalian. Jadi tindakannya agresif, dia minum minuman keras, kemudian free sex, dan dia melakukan tindakan agresif karena dia memiliki pandangan bahwa udah semuanya sudah hancur, mendingan sekalian gitu. Tapi di sebaliknya ada juga dampak di mana dia tindakannya isolasi diri. Dia tidak mau kenal siapa-siapa, dia menjadi lebih pendiam, dia tidak mau cerita kepada siapa-siapa apa yang dia alami dan lain-lain. Nah, di sini seperti yang tadi dialami oleh Alice Sebold, trauma itu bersifat fisik tetapi juga bersifat psikologis ya. Nah, kemudian saya akan memberikan data-data dan latar belakang kira-kira apa yang sudah terjadi ya selama ini di negara kita ini. Nah, di sini saya mengambil dari data Komnas Perempuan tahun 2020, catatan tahunan mereka. Terdapat 431.471 kasus ya kekerasan seksual di Indonesia. Nah, jadi karena ini tahun 2020, maka berarti datanya mereka mengambil dari tahun 2019 begitu ya. Dan ini ada kenaikan dari data-data tahun-tahun sebelumnya. Jadi makin naik ini. Nah, apa saja yang terdapat di situ? Di sini dikatakan dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% ya, Bapak Ibu. Berarti ini sangat luar biasa. Jadi meningkatnya itu sangat-sangat pesat. Dan di sini apa yang termasuk kekerasan yang dalam kasus-kasus itu, di sini ada kekerasan terhadap anak perempuan, ya, artinya perempuan yang masih anak-anak, itu juga termasuk kasus-kasus incest dan kekerasan seksual ya pada anak-anak. Nah, kemudian di sini yang mencengangkan juga cybercrime, yaitu yang tadi saya berikan contoh, di mana ada intimidasi atau ancaman penyebaran foto dan video porno. Nah, kita melihat bahwa sekarang kan eranya sudah berbeda ya, apalagi sejak COVID ini kan kita semua beralih kepada dunia daring. Jangan dipikir karena nggak ketemu ya, tidak terjadi kekerasan seksual. Ternyata tetap terjadi kekerasan seksual, yaitu melalui dunia daring, di mana ancaman itu muncul lewat video dan foto. Bisa di Photoshop ya, Bapak Ibu. Foto kita dibuat foto telanjang, terus mengancam kalau tidak dilayani, kemauannya akan disebar, dan sebagainya. Dan kemudian fakta yang lebih mencengangkan lagi, kekerasan seksual itu banyak terjadi pada perempuan, disabilitas. Dan di sini korban terbanyak adalah disabilitas intelektual. Nah, jadi ini luar biasa ya Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa ini masalah yang sangat serius di negara kita. Kemudian di sini yang menjadi hambatan apa sih? Kenapa kok terus-menerus kasus ini meningkat begitu? Nah, di sini saya ambil dari dua sisi, yaitu dari sisi sosial dan sisi hukum. Dari sisi sosial tuh banyak mitos-mitos dan pola pikir patriarki yang masih terserap di dalam masyarakat Indonesia. Nah, mitos-mitos ini seperti apa? Contohnya, seperti yang di slide sudah saya berikan. Yang pertama, perempuan yang mendorong laki-laki untuk melakukan kekerasan seksual kepadanya. Kadang-kadang yang disalahkan itu adalah bajunya ya, kenapa pakai baju terbuka. Kemudian yang disalahkan adalah kenapa perempuan pulang malam-malam. Yang ketiga, perempuan kenapa jalan sendirian. Nah, jadi yang disalahkan justru adalah perempuannya, seperti perempuan yang mendorong laki-laki untuk melakukan kekerasan itu kepada perempuan. Yang kedua, mitosnya yang tersebar adalah perempuan juga menikmati perkosaan yang terjadi. Jadi karena tadi sebenarnya perempuan yang mendorong, dan sebenarnya perempuan itu menikmati perkosaan yang terjadi. Ini kan kurang ajar sekali ya Bapak Ibu, tetapi mitos ini sangat terserap kepada masyarakat kita yang masih patriarki. Kemudian yang ketiga, tindakan pemerkosaan atau kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki dianggap normal. Yang seringkali kita baca mungkin ya di koran-koran, ya kalau laki-laki itu ibarat kucing ya. Kucing kalau dikasih ikan, siapa yang tidak mau? Jadi seakan-akan menormalkan tindakan pemerkosaan atau tindakan pelecehan atau tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki. Nah, kemudian dari sisi hukum sendiri, hambatannya adalah di KUHP pasal 285, ini kalau ada yang mungkin orang hukum lebih mengerti ya, tapi yang sejauh yang saya baca, di sini hukuman pidana itu akan
bisa dilakukan jika si laki-laki atau si penjahat seksual itu memaksa seorang bersetubuh dengan dia. Jadi hukum itu hanya bisa terlaksana jika terjadi penetrasi begitu ya. Sedangkan tadi kalau kita lihat kekerasan seksual itu bukan hanya pemerkosaan yang sudah terjadi penetrasi begitu loh. Kadang-kadang kekerasan seksual kadang secara verbal pun ya, kekerasan seksual yang belum sampai pemerkosaan baru ancaman saja itu pun juga harusnya kan dihukum. Tetapi karena tidak ada pasal yang mengatur itu ya tidak bisa begitu. Kemudian yang kedua, RUU PKS ini tidak sampai hari ini ya belum disahkan ya. Nah, mengapa belum disahkan kita juga tidak tahu. Nah, semoga setelah kita nanti mempelajari ini kita semakin mendorong ya pemerintah untuk mensahkan RUU PKS ini. Oke. Nah, kemudian belum nyampe. Permisi ya, Kak ya. Ya, kemudian sekarang kita akan masuk kepada inti dari sesi kita, yaitu apa peran gereja, bagaimana gereja ini bisa berperan serta ya di dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya bagi korban kekerasan seksual. Nah, mengapa peran gereja penting dalam isu ini? Yang pertama, gereja itu adalah agen transformatif. Artinya, di mana gereja ada, itu harus ada transformasi, harusnya ada perubahan. Kita disebut garam dan terang, artinya kita harus berdampak ya bagi masyarakat kita. Nah, kalau kita melihat tadi betapa seriusnya masalah kekerasan seksual di Indonesia, ya seharusnya gereja sebagai agen transformatif itu juga harus berperan di situ. Yang kedua, gereja adalah komunitas liberatif. Artinya di mana ada penindasan, di mana ada kemiskinan, di mana ada penderitaan, gereja itu harus memiliki sifat membebaskan. Gereja harus memiliki sifat liberatif ya. Nah, khususnya kalau di kasus ini adalah bagaimana gereja itu bisa berperan bagi perempuan korban kekerasan seksual yang dalam masyarakat patriarki selama ini dibungkam sehingga mereka tidak berani menceritakan kejadian-kejadian atau kekerasan seksual yang telah mereka alami. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa gereja penting? Karena gereja adalah bagian dari polis. Kita tidak pernah menjadi masyarakat yang terpisah sepenuhnya dari masyarakat umum. Orang Kristen tidak memisahkan sacred dan sekuler, artinya kita ini bagian dari polis. Nah, masalahnya bagaimana kita juga tetap menjadi bagian dari polis yang berdampak, begitu ya. Nah, hambatannya apa selama ini? Kok nggak pernah sih, seperti tadi Kak Dimas katakan, ya Sis Jessica itu sedikit orang yang membahas ini. Sebenarnya sih saya tahu ada beberapa yang lain yang lebih hebat bahkan dari saya. Tapi saya mengakui bahwa isu ini jarang ya dibicarakan begitu. Nah, di gereja apalagi, kapan sih ada seminar tentang kekerasan seksual? Jarang begitu ya. Selama saya jadi Kristen aja enggak pernah saya ada seminar tentang kekerasan seksual di gereja saya begitu. Nah, hambatannya apa? Yang pertama, mitos dan pola pikir patriarki itu sudah meresap bukan hanya kepada masyarakat Indonesia secara umum, tapi juga dalam gereja begitu. Tanpa kita sadari ya. Jadi kadang-kadang tuh saya juga melihat teman-teman yang Kristen ya, ketika ada kasus kemudian saya angkat, mereka malah menyalahkan korban, padahal Kristen begitu. Nah, artinya apa? Pola pikir patriarki itu sudah meresap masuk ke dalam gereja begitu. Padahal kan Tuhan Yesus bilang kita harus berbeda dengan dunia kan, tetapi ini malah kita resap begitu. Dan kemudian yang kedua, karena tadi pola pikirnya seperti itu, akhirnya kurang perhatian. Kurang perhatian ini juga bisa dibagi-bagi lagi. Contohnya ya udah itu masalah pendeta saya, kalau ada anak perempuan diperkosa di gereja saya, ya biar dilayanin pendeta saya, itu bukan urusan saya. Jadi merasa bahwa urusannya itu adalah urusan petinggi-petinggi gereja, ya kan? Bukan masalah dari seluruh jemaat. Dan kemudian kurangnya perhatian, ya mendingan kita belajar doktrin lah ya, mendingan kita belajar kalau di gereja itu nyanyian rohani lah, untuk apa mengurusi semua ini. Nah, itu adalah pola pikir yang salah yang menjadi hambatan bagi penanganan masalah ini. Nah, kemudian bagaimana caranya kita berperan ya di sini, bagaimana gereja berperan dalam pemulihan perempuan korban kekerasan seksual. Di sini saya mengambil pandangan Judith Herman, dia adalah seorang psikolog ya. Ini nanti dari pemikirannya baru saya tarik. Jadi pemikir Judith Herman mengatakan bahwa pemulihan trauma kekerasan seksual itu melewati 3 tahap ya. Yang pertama, korban itu harus dibangun kembali rasa amannya terhadap dunia. Nah, jadi konsepnya tentang dunia ini harus dipulihkan dulu, baru dia bisa pulih. Kemudian yang kedua, korban itu harus didorong untuk bukan
bukan dia menolak terus atau melupakan apa yang telah terjadi peristiwa itu, tetapi didorong untuk mengingat dan berduka atas trauma tersebut. Nah, ini adalah pemulihan secara spiritual. Kemudian yang terakhir, menurut Herman, korban akan pulih jika dia bisa terrekoneksi, ya, atau terkoneksi kembali dengan hidupnya sehari-hari dan dengan komunitas. Di sini saya soroti sebagai aspek sosial. Nah, dari 3 aspek pemulihan ini, konseptual, spiritual, sosial, apa yang gereja bisa lakukan? Nah, di sini saya mengambil 3 ya, ada secara konseptual, spiritual, dan sosial. Nah, tetapi 3-tiganya itu berdiri di atas satu pondasi, yaitu yang di dalam bukunya Miroslav Volf, Exclusion and Embrace, itu disebut Divine Solidarity and Divine Self-Donation. Ini hanya gereja Kristen yang memiliki, hanya khas di kekristenan, ya, di mana Kristus itu bersolidaritas dengan penderitaan manusia, di mana Kristus berinkarnasi, ya, ketika Kristus berinkarnasi, dia menderita bersama manusia. Itulah yang disebut divine solidarity. Dan kemudian Kristus bukan hanya menderita bersama kita, tetapi Kristus juga menderita bagi kita, yaitu di atas kayu salib. Dia mati bagi kita semua. Itu disebut divine self-donation. Mungkin Bapak Ibu kan bertanya begini loh, pemulihan kekerasan seksual kan nggak perlu lewat gereja, begitu kan? Apa khasnya gereja? Nah, di sini saya mau soroti bahwa ini khasnya gereja, ada Kristus. Kristus menderita bersama dan Kristus menderita bagi para korban kekerasan seksual itu. Atau bisa dibilang dia menderita bersama dan bagi semua orang yang terluka, semua orang yang menderita. Nah, jadi bagaimana gereja juga memahami divine solidarity dan divine self-donation, demikian juga gereja juga bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada 3 ya, konseptual, spiritual, dan sosial. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah secara konseptual. Di sini saya soroti doktrinal ya. Nah, di sini saya mengambil konsep Elizabeth Johnson di dalam She Who Is mengenai pembacaan Tuhan sebagai laki-laki. Menurut Johnson, selama ini Tuhan itu selalu digambarkan sebagai laki-laki. Ya. Metaforanya hanya tunggal, yaitu Tuhan sebagai laki-laki. Disebut sebagai Father, Bapa, dan Son, anak laki-laki. Dan kita tidak sadar memakai gramatika ini ya, gramatika laki-laki ini terus-menerus di dalam gereja. Kemudian bukan hanya itu, tadinya itu adalah metafora Tuhan sebagai Bapa dan Anak. Lama-lama karena terus-menerus dipakai sebagai metafora yang tunggal, maka diartikan pula secara literal sebagai natur esensial Allah, bukan sebagai relasi. Jadi itu kayak dalam pikiran kita tuh Allah tuh laki-laki gitu. Gendernya ada laki-laki, naturnya laki-laki. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan digambarkan sebagai laki-laki yang bukan hanya gendernya, tapi sifat dominasinya sesuai dengan masyarakat patriarki di sini. Sehingga ada yang pernah mengatakan, Mary Daly ya, mengatakan, if God is male, then the male is God. Ini akibat daripada terus-menerus gereja dicekoki dengan satu metafora yang tunggal saja, yaitu Tuhan sebagai laki-laki. Nah, ternyata dalam sisi konseptual, kalau kita tidak mengubah ini ya, itu bisa menjadi dampak yang luar biasa bagi perempuan korban kekerasan seksual. Kenapa? Efeknya apa terhadap korban kekerasan seksual? Ada efek secara teologis, psikologis, dan sosiologis. Yang pertama, trauma korban, yaitu si perempuan tadi yang terkena kekerasan seksual, itu membuat dia enggan datang kepada Tuhan yang adalah tadi ya, digambarkan selalu sebagai laki-laki. Jadi korban ini merasa enggan untuk datang kepada Tuhan yang adalah laki-laki. Dan yang kedua, korban juga tidak menemukan bahwa Tuhan yang seperti ini, Tuhan yang laki-laki ini, itu tidak akan mungkin mengerti penderitaan yang dia alami, yaitu kekerasan seksual. Dan kemudian yang ketiga, korban enggan terbuka juga dengan saudara seiman di dalam gereja, karena dia berpikir bahwa semua saudara-saudara dalam gereja ini sudah menerima konsepsi Tuhan yang seperti itu tadi, yang laki-laki ya, dan patriarki. Jadi di sini korban semakin enggan untuk berdoa, untuk kembali kepada Tuhan, karena ketika dia membayangkan Tuhan, itu adalah laki-laki, dan dia teringat kembali kepada kejahatan seksual yang dia alami ya. Dia mengalami perkosaan misalkan oleh laki-laki, kemudian harus datang kepada Tuhan yang digambarkan sebagai laki-laki. Nah itu sangat luar biasa, pasti dia penolakan ya, mengalami penolakan yang luar biasa karena ada trauma dalam dirinya. Lalu apa yang bisa gereja lakukan secara konseptual?
Nah, apa yang bisa gereja lakukan? Di sini kita bisa membangun paradigma teologis khas perempuan, sehingga gereja bisa menghargai perempuan, dan pengalaman perempuan itu setara dengan pengalaman gender yang lain. Nah, di sini Elizabeth Johnson mengajukan ya bahwa metafora Tuhan itu bukan hanya sebagai laki-laki. Di dalam Alkitab pun kita sering menemukan Tuhan digambarkan sebagai Sophia, di sini feminin ya. Kemudian Tuhan digambarkan juga sebagai ibu. Ya, di dalam Ulangan 32 ayat 18, Hosea 13 ayat 8. Nah, jadi di sini Johnson mengatakan metafora Tuhan dalam Alkitab itu tidak tunggal. Tuhan bukan laki-laki secara gender. Itu hanya metafora dan bukan metafora yang tunggal. Ada metafora yang lain. Di sini Johnson mengatakan sebagai mother, sebagai Sophia. Nah, kemudian ajuan Johnson juga ketika kita melihat Yesus ya, Yesus itu kan berinkarnasi jadi laki-laki kan. Nah, sering sekali ada yang berkata, loh kalau Tuhan mencintai perempuan, kenapa Yesus tidak menjadi perempuan? Kenapa Yesus menjadi laki-laki? Tapi kita harus perhatikan bahwa Yesus ketika dia turun berinkarnasi menjadi laki-laki, dia tidak menggunakan kelaki-lakiannya itu untuk mendominasi, apalagi melakukan kekerasan seksual, tidak ya. Tapi Yesus malah menganggap gender itu setara, dan Yesus justru menganggap ya perempuan itu tidak hina ya. Seperti kalau zaman dulu kan dianggap perempuan lebih rendah, tapi Yesus sebaliknya malah membela mereka begitu. Nah, dengan memberikan ya atau mengubah konseptual dari yang selama ini ada di gereja Indonesia, yaitu pola pikir patriarki, dan juga itu didukung oleh ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan Tuhan itu cowok atau Tuhan itu laki-laki. Nah, itu harus diubah karena itu pasti tidak bisa diterima oleh perempuan yang telah mengalami kekerasan seksual begitu. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, apa yang gereja bisa lakukan yaitu secara spiritual, di sini melalui ritual transformatif. Di sini saya mengutip pandangan dari Victor Turner yang mengatakan ritual itu adalah sebuah kegiatan transformatif. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak familiar dengan ritual, saya akan jelaskan ya. Jadi ritual itu sejak zaman nenek moyang ya, itu selalu dipraktekkan untuk mengekspresikan emosi manusia yang terdalam, termasuk trauma. Nah, jadi ritual itu dipakai ketika kata-kata sudah habis, ketika doktrin sudah tidak bisa menjelaskan ya, ritual itu dipakai. Nah, ritual itu seperti apa? Ritual itu adalah suatu kegiatan yang melibatkan anggota tubuh manusia. Bisa lewat nyanyian, tarian, gerak-gerakan, atau tindakan tertentu. Ya. Nah, jadi ritual itu berisi simbol-simbol yang mengungkapkan sesuatu yang sakral. Jadi tidak mungkin ritual itu dilakukan tanpa sesuatu yang sakral. Nah, jangan disamakan dengan makna peyoratif yang saat ini ya. Kan sekarang itu dianggap ritual itu sama dengan habit, padahal tidak ya. Kalau dari definisi aslinya, ritual itu selalu berhubungan dengan hal yang sakral. Dan kemudian yang ketiga, ritual itu dilakukan bersama-sama dengan komunitas. Jadi ritual tidak pernah dilakukan sendiri, tetapi dilakukan bersama-sama dengan orang lain dan juga komunitas yang memiliki pandangan yang sama mengenai sesuatu yang sakral. Contoh kalau dalam gereja itu adalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus kan melibatkan anggota tubuh kan. Kita mengangkat roti, mengangkat anggur, kita makan roti dan anggur itu, dan roti dan anggur bukan roti dan anggur biasa, tetapi adalah simbol bagi tubuh dan darah Kristus. Dan perjamuan kudus itu harus dilakukan bersama-sama dengan komunitas. Kita mempercayai ketika kita melakukan perjamuan kudus itu ada satu efek spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya. Jadi perjamuan kudus itu nggak bisa diganti sama khotbah, nggak bisa diganti sama yang lain gitu. Itu adalah ritual. Nah, tapi perjamuan kudus adalah ritual yang bersifat seremonial, dan di sini saya nanti akan mengajukan ritual-ritual yang khusus khas untuk perempuan korban kekerasan seksual. Nah, mengapa ritual itu penting untuk seorang korban kekerasan seksual? Yang pertama, karena ritual itu tadi saya bilang melibatkan tubuh manusia. Nah, kemudian yang tadi juga awal saya mengatakan bahwa trauma yang dialami korban itu bukan hanya trauma terhadap psikologinya, tetapi juga trauma terhadap tubuh. Ketika dia mengalami kekerasan seksual, dia merasa tubuhnya itu udah kotor gitu, sudah tidak suci lagi dan tidak mampu tubuh ini digunakan untuk melakukan sesuatu yang sakral. Tetapi melalui ritual yang melibatkan anggota tubuh, maka ketika melakukan itu korban akan menganggap tubuhnya itu bisa ya, ternyata bisa untuk melakukan hal-hal yang sakral. Nah, itu akan memulihkan korban daripada somatik
trauma, yaitu di mana ketika kita mengalami trauma bukan cuma jiwa kita ya, tapi juga tubuh. Kita harus mengerti bahwa manusia itu makhluk spiritual ya. Jadi jiwa sama tubuh itu nggak bisa dipisah-pisahkan begitu. Jadi kalau tubuhnya kena kekerasan seksual ya pasti jiwanya juga trauma. Nah, jadi di sini saya melihat bahwa ritual yang melibatkan tubuh ya, gerakan-gerakan tubuh itu membuat korban menjadi melihat tubuhnya, oh ternyata tubuh saya ini masih bisa dipergunakan atau masih bisa melakukan, masih bisa digerakkan untuk hal-hal yang sakral. Jadi dia akan melihat tubuhnya kembali pada tubuh yang masih bisa digunakan untuk hal-hal yang sakral. Kemudian yang kedua, simbol-simbol sakral dalam ritual dapat ditafsirkan secara lebih bebas dan situasional. Jadi di dalam ritual itu nggak seperti di dalam doktrin ya. Kalau doktrin itu kan kalau misal atau khotbah atau eksegesis ya, itu kan ya udah kalau ayatnya ini kita mesti lihat nih apa latar belakangnya dan segala macam. Tapi kalau ketika kita melakukan ritual, kita bisa bebas menafsirkan simbol itu. Contoh begini, kita sedang melakukan ritual berbentuk drama ya, narasi performatif. Di situ kita sedang menggambarkan Yesus tidur di atas kapal dan kemudian kita ya si korban dan juga kita semua gereja ya beberapa pemeran itu membangunkan Tuhan Yesus. Nah kalau secara eksegesis kan harus dilihat nih konteksnya apa dulu nih, kenapa Yesus tidur ini segala macam. Tapi kalau ketika kita menampilkan itu dalam ritual, dalam drama seperti itu, narasi performatif, kita bisa bebas menerjemahkan dan menafsirkan itu sesuai dengan pengalaman yang kita alami. Contohnya di dalam ritual membangunkan Yesus yang tertidur, bisa saja si korban kekerasan seksual ketika dia menggoyangkan tubuh Yesus itu, dia sebenarnya sedang membayangkan bahwa dia membangunkan Yesus untuk memberi keadilan kepada dia. Tuhan Yesus, bangunlah beri keadilan padaku. Tuhan Yesus, bangunlah, hukumlah orang yang sudah bersalah kepadaku, dan lain-lain. Jadi di dalam ritual, simbol-simbol, gerakan-gerakan yang kita lakukan, itu bisa kita tafsirkan sesuai dengan pengalaman masing-masing, subjektif. Karena tanpa kata-kata di sini ya, drama itu. Nah, jadi ritual itu bukan hal yang seperti doktrin lah, intinya begitu. Bisa ditafsirkan secara bebas. Dan kemudian yang ketiga, ritual itu tadi kan dijalankan secara bersama-sama kan. Nah, menurut Durkheim, ketika ritual itu dijalankan bersama-sama, itu membangun sebuah emosi kolektif dan solidaritas. Contohnya gini, ketika kita melakukan ritual bersama korban kekerasan seksual, tadinya yang kita nggak ngerti sama sekali kekerasan seksual itu seperti apa, ketika kita melakukan, misalkan, kita melakukan tarian salib ya, bersama-sama gitu kan, bersama-sama dengan korban kekerasan seksual. Kemudian ketika kita menggoyangkan tangan kita, menggoyangkan kaki kita, gerakan-gerakan yang sudah disusun itu, kita belajar ya. Kita mulai bersolidaritas. Oh, ternyata korban kekerasan seksual itu seperti ini. Kita mencoba menyerap dari setiap gerakan itu. Ya, solidaritas kita tiba-tiba muncul dari gerakan-gerakan tersebut. Nah, jadi menurut Durkheim, seorang sosiolog ini ya, ritual itu membangun emosi kolektif dan solidaritas yang tidak bisa dibangun dengan misalkan kita suruh korban kekerasan itu curhat sama kita langsung. Kadang-kadang nggak mau gitu. Tapi lewat ritual ini semuanya tuh kayak emosi-emosi itu terungkapkan di situ dan ada sebuah keajaiban spiritual gitu ya, di mana perasaan itu tertransfer pada kita. Kita jadi kayak mencoba meresapi apa yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual lewat ritual. Nah, di sini bentuk-bentuk ritual yang saya ajukan di sini bukan hanya ritual seremonial seperti contohnya perjamuan kudus, tetapi saya mengajukan gereja itu harus mengadakan sebuah ritual yang khas pengalaman kekerasan seksual bagi perempuan ini, bagi para korban. Ya. Nah, jadi itu bisa dilaksanakan kapan saja tentunya ya, sesuai kesepakatan dan tentunya harus dilaksanakan bersama-sama begitu. Yang pertama bentuk dari ritualnya bisa berupa ratapan ya atau lamentation. Di sini ratapan misalkan kita sudah susun berdasarkan pengalaman kekerasan seksual ya, kemudian kita meratap bersama-sama dengan korban di situ ya. Nah, akhirnya itu membawa sebuah emosi kolektif juga ya kalau kita meratap bareng-bareng sama mereka. Kemudian yang kedua ada narasi performatif. Itu seperti kita membuat sebuah drama atau sebuah pantomim mungkin dari kisah dalam Alkitab yang kita sesuaikan. Contohnya tadi ya membangunkan Yesus yang ada di atas kapal atau yang lain-lain terserah. Kemudian yang ketiga mungkin melalui tari-tarian, mungkin tarian salib di mana dalam tarian itu kita
kembali membayangkan misalkan penderitaan Kristus ya pada saat itu. Dan bagaimana Kristus itu menderita bersama dan bagi kita. Kemudian yang keempat, tindakan-tindakan tertentu, contohnya menulis di kertas, lalu membakarnya, dan sebagainya. Dan kemudian yang kelima, gabungan dari keempat ini. Nah, ini yang saya kasih nomor 00 ya. Tidak disarankan ritual kesunyian. Nah, kenapa ini nggak disarankan? Karena selama ini perempuan itu di dalam masyarakat patriarki itu sudah dibungkam terus. Nah, ini waktunya ketika ada ritual, jangan disuruh diem lagi. Ya, dia disuruh untuk mengungkapkan emosi-emosi itu lewat ritual yang kita susun sedemikian rupa. Gitu. Nah, dari ritual ini itu akan muncul sebuah pemulihan bagi mereka. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah secara sosial ya, bagaimana gereja membantu pemulihan korban kekerasan seksual itu melalui aksi politis di sini. Di sini saya mengutip Desmond Tutu ya, yaitu yang mengatakan kalau Anda netral di dalam situasi ketidakadilan, Anda telah memilih sebenarnya ya side of the oppressor, kamu telah memilih pihak penindas itu begitu. Jadi kalau kita diam aja di tengah-tengah ketidakadilan, kita sedang bersekutu dengan si orang yang menyebabkan ketidakadilan tersebut, si penindas tersebut begitu. Nah, jadi artinya kita tahu ya di Indonesia ini penanganannya sangat luar biasa buruk ya kepada korban kekerasan seksual. Nah, kalau kita sebagai gereja diem, itu sebenarnya kita sama juga dengan mendukung orang-orang yang melakukan penindasan, melakukan kekerasan seksual. Nah, jadi tindakan kita di sini adalah kita memperjuangkan keadilan ya bagi para korban ini. Nah, di sini saya mengambil pemikiran James Cone, dia adalah seorang teolog kulit hitam yang memperjuangkan pada saat itu bagaimana hak-hak kulit hitam ya. Di antara pada saat itu kulit putih sangat menindas kulit hitam di situ. Di sini James Cone mengatakan kalau kita mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ya, kita itu harus melibatkan aksi revolusioner. Sebagaimana Allah juga adalah Allah yang revolusioner. Nah, di sini memang kata yang dipakai itu revolusioner itu kan cukup strong ya. Tapi kita harus lihat konteksnya pun pada saat itu dia memang berhadapan dengan sesuatu yang strong juga gitu. Nah, demikian kita juga ada di dalam situasi yang strong. Bukan berarti revolusioner ini dekat dengan violence, bukan seperti itu ya. Tetapi revolusioner di sini diartikan sebagai tindakan yang benar-benar radikal untuk mengubah keadaan, untuk menegakkan keadilan begitu. Nah, James Cone mengambil tindakan Allah yang revolusioner itu di dalam dua event. Yang pertama, dalam PL, ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, itu adalah tindakan yang revolusioner. Sedangkan dalam perjanjian baru, bagaimana Kristus berinkarnasi dan kemudian mati dan bangkit bagi kita, itu juga adalah tindakan yang revolusioner. Intinya gini, Tuhan itu kalau kerja nggak pernah setengah-setengah. Tuhan itu kalau kerja nggak pernah tidak subversif. Pasti Tuhan itu subversif kalau bekerja begitu ya. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen juga dipanggil untuk bekerja ya, menuntut keadilan, kita menegakkan keadilan juga harus subversif, harus revolusioner, jangan cuma setengah-setengah. Oh iya, korban kekerasan seksual kasihan ya kamu puk terus bye-bye gitu ya. Tidak ya. Nah, kita harus apa nih yang kita bisa lakukan buat mereka? Apa nih yang kita bisa lakukan untuk menegakkan keadilan bagi mereka begitu ya. Nah, di sini yang saya pandang adalah aksi politis. Aksi politis di sini saya cuma kasih 2 ya, tapi Bapak Ibu mungkin bisa menambahkan lagi yang lain. Nah, yang pertama di sini aksi politisnya adalah memberi ruang bagi korban untuk menarasikan kisahnya di ruang publik. Nah, ini berhubungan dengan pemulihan yang sifatnya rekoneksi dengan dunia luar ya. Jadi gini Bapak Ibu, korban kekerasan seksual, apalagi perempuan ya, itu tidak pernah diberikan ruang untuk berbicara. Saya pernah baca sebuah kisah di mana perempuan itu ya, korban kekerasan seksual, dia bahkan mau cerita ke polisi ya. Nah, biasanya korban kekerasan seksual itu kan nggak bisa langsung bicara tuh. Misalkan nih dia diperkosanya kemarin gitu ya, nggak bisa kita langsung nyuruh dia ngomong besoknya gitu. Kadang-kadang trauma itu sangat panjang dan dia juga merasa malu dan segala macam ya. Kadang-kadang mungkin diceritakannya tahun depan, bahkan tahun yang akan datang lagi begitu. Ketika datang ke polisi, polisi nanya, "Loh, kenapa baru lapor sekarang?" begitu kan. Nah, itu kan makin, "Loh, saya masih untung loh mau lapor," gitu kan. Tetapi polisinya malah bilang, "Loh, kok baru sekarang? Nggak bisa, udah terlanjur itu ya. Udah ketinggalan zaman," misalkan seperti itu. Nah, jadi mereka merasa dibungkam terus nih, di mana-mana mereka dibungkam. Belum lagi keluarga, misalkan dia cerita ke keluarganya,
mah kemarin aku diperkosa misalkan seperti itu. Mamanya bilang, jangan bilang siapa-siapa. Kalau kamu bilang siapa-siapa, keluarga kita yang malu. Loh. Jadi dari keluarga sendiri dia udah ditekan, dibungkam untuk tidak bernarasi begitu kan. Nah, bagaimana dengan gereja? Pernah nggak dibuka ruang untuk mereka bernarasi, menarasikan kisahnya di ruang publik? Baik itu secara kelompok kecil ya mungkin kalau kelompok besar agak sulit misalkan begitu. Tapi pernah nggak memberikan ruang bagi mereka? Atau paling nggak mereka yang sudah pulih nih, pernah nggak diberikan ruang kesaksian? Kenapa di gereja cuma diberikan ruang kesaksian misalkan dari yang miskin jadi kaya, ya dari yang mungkin kurang diberkati jadi diberkati, atau yang sakit sembuh. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang perempuan-perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual, pernah tidak diberikan ruang? Ya, kalau saya sendiri sih jarang ya melihat yang seperti itu begitu loh. Nah, di sini adalah sebenarnya aksi politis untuk memberikan mereka ruang berbicara begitu, untuk mereka terrekoneksi kepada dunia yang tadi sudah menganggap mereka sebagai, mungkin mereka dianggap sebagai kotor, tapi sebenarnya kan mereka tidak pernah diberikan ruang gitu untuk menceritakan sisi dari merekanya sendiri begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ikut serta dalam aksi-aksi memperjuangkan hak perempuan korban kekerasan seksual dan mungkin hak-hak perempuan secara umum begitu ya. Nah, di sini kita juga sebagai gereja tidak boleh pasif ya. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah kerja setengah-setengah. Tuhan kalau kerja selalu subversif. Bayangkan kalau Yesus datang ke dunia ini, kemudian dia cuma hidup, kemudian mau disalib nggak mau dia. Dia bilang, ya udahlah cukup saya hidup di sini, saya matinya baik-baik aja deh, jangan di atas kayu salib. Kan tidak. Ya kan, ketika dia berinkarnasi, dia udah fokus untuk menyelesaikan itu sampai tindakan yang subversif. Dia mati di atas kayu salib, bahkan bangkit begitu kan. Nah, di sini kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kekerasan seksual yang pertama ya. Kekerasan seksual itu adalah peristiwa yang luar biasa membuat seorang perempuan itu trauma. Dan trauma itu bukan hanya trauma secara psikologis, tapi juga trauma terhadap tubuhnya, trauma terhadap Tuhan yang kadang-kadang selalu digambarkan sebagai laki-laki, trauma terhadap teman-temannya, trauma terhadap keluarganya yang kadang-kadang justru membungkam dia, trauma terhadap pelaku, dan trauma terhadap segala sesuatu kepercayaan yang selama ini dia pegang. Nah, jadi yang kedua, kekerasan seksual di Indonesia kasusnya terus meningkat tanpa adanya sebuah usaha dari pemerintah untuk menyikapi hal ini. Dan yang ketiga, gereja harus memberikan sebuah tindakan ya kepada tindakan atau usaha di dalam pemulihan perempuan korban kekerasan seksual yang tadi sudah saya bagi menjadi 3, yaitu secara konseptual, yaitu mengenai doktrin, kita memberikan sebuah paradigma baru bahwa Tuhan itu tidak pernah kita cap atau kita masukkan sebagai gender laki-laki. Tuhan itu hanya bermetafora ya sebagai laki-laki, metaforanya laki-laki, tapi itu bukan metafora tunggal. Ada metafora yang lain seperti tadi ya, Sofia atau sebagai ibu ya, ataupun yang lain-lain. Jadi metafora Allah sebagai laki-laki itu bukan metafora satu-satunya. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara ritual ya, yaitu kita melakukan sesuatu bersama-sama dengan korban, di mana di situ kita bisa terkoneksi dengan pengalaman korban, dan korban juga bisa terkoneksi dengan kita ya sebagai jemaat. Kemudian yang ketiga yaitu melalui aksi politis, di mana kita memberikan ruang bagi korban untuk berbicara, ya mungkin di gereja kita atau dalam kelompok kecil, dan juga memberikan korban dan juga kita bergabung dalam aksi politis untuk membela ya hak-hak kaum perempuan khususnya korban kekerasan seksual. Nah, kemudian yang terakhir, mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu, apakah ini hanya berlaku kepada perempuan korban kekerasan seksual di dalam gereja? Apakah ini hanya berlaku bagi perempuan korban kekerasan seksual yang beragama Kristen saja? Nah, di sini akan saya jawab ya, yaitu sebenarnya bisa berpengaruh kepada dua-duanya. Di sini saya bedakan yang internal itu korban kekerasan seksual yang di dalam gereja, yang Kristen, dan yang eksternal semua korban kekerasan seksual termasuk di luar gereja. Secara konseptual tadi, kita bisa mengubah pola pikir korban dan juga kita sendiri ya terhadap kekerasan seksual, terhadap Allah. Nah, kemudian yang kedua, secara eksternal, buat orang-orang di luar gereja, paling tidak ya, secara konseptual kita dulu nih sebagai gereja, pola pikirnya nggak patriarki lagi gitu, tidak percaya mitos-mitos patriarki dulu. Nah, setelah kita sudah dirubah, sudah sadar, baru kita bisa keluar, dan juga kita memandang
perempuan korban kekerasan seksual itu pasti berbeda ya. Kalau kita sudah punya konsep yang benar begitu. Kemudian yang kedua, secara spiritual itu untuk korban di dalam gereja, karena pasti ritual dilakukan di dalam gereja ya, itu membantu memulihkan korban kekerasan seksual baik secara fisik maupun jiwa. Karena tadi melibatkan gerakan-gerakan tubuh juga ya. Dan kemudian secara eksternal itu mentransformasi persepsi gereja ya, kita lagi ya. Di mana kita ketika melakukan ritual, kemudian tadi kata Durkheim itu solidaritas kita tumbuh, ketika kita keluar dari gereja melihat perempuan korban kekerasan seksual yang lain, kita juga terdorong untuk membantu mereka begitu kan, untuk menolong, untuk melayani mereka begitu. Nah, kemudian kalau secara sosial itu bisa dua-duanya ya, baik korban dalam gereja maupun korban di luar gereja itu juga bisa kita bantu, di mana kita bantunya menegakkan keadilan, memberikan ruang bagi korban untuk berbicara seperti itu. Nah, saya harap cukup jelas presentasi saya. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan.